Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tridimas Sakalindo, NIT 20193021 dari Prodi SMP 3A, kuliah di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, itu PM4 tahun 2017, tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Kita langsung saja menuju bab 1. Pertama ada bab 1, ketentuan umum. Di sini pasal 1 berisikan mengenai pengertian daripada istilah yang ada pada dunia kereta apian. Pertama yaitu ada contohnya seperti kereta apian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas sarana dan sumber daya manusia serta norma kriteria persyaratan dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Selanjutnya contohnya ada kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Selanjutnya ada banyak lagi seperti sarana perkeretaapian dan pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan otomatis. Lalu ada peralatan khusus. Lalu ada tentang awak sarana perkeretaapian, masinis, asisten masinis, penyelia, instruktur masinis, mengenai jam kerja awak sarana, taksir, sertifikat kecakapan, juga kompetensi dan asesor, pendidikan dan pelatihan, menteri, dan direktur jenderal. Kita lanjut ke bab 2 tentang pengoperasian sarana perkeretaapian, di mana pengoperasian sarana perkeretaapian itu dibedakan menjadi dua berdasarkan peralatan yang digunakannya, yaitu secara manual dan otomatis. Di mana jika manual dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian dan jika otomatis itu dikendalikan oleh Automatic Train Protection atau ATP, Automatic Train Operation atau ATO, dan yang terakhir Automatic Train Supervision atau ATS. Awak sarana perkeretaapian yang dimaksud di atas yaitu ada dua, yaitu masinis dan asisten masinis, di mana di kelas awak sarana tersebut diklasifikasikan dalam beberapa tingkat, yaitu tingkat pertama, tingkat muda, dan tingkat madya. Untuk penentuan tingkatnya itu berdasarkan jam kerja ataupun lama dari awak sarana tersebut sudah bekerja di kereta api. Selanjutnya mengenai awak sarana perkeretaapian tingkat pertama harus memenuhi standar kompetensi seperti mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api, mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api dan melakukan maklumat kereta api, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian, mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional, mampu melaksanakan kegiatan langsung dalam wilayah kerjanya, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian. Selanjutnya pada tingkat muda itu terdiri kompetensi yang harus dipenuhi, yaitu mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api,
mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkereta apian, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, dan yang terakhir mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkereta apian tingkat di bawahnya. Begitu juga pada tingkat madya, sama dengan halnya pada tingkat muda. Selanjutnya kita membahas tentang kecakapan awak sarana yang diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkereta apian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkereta apian, di mana sertifikat dan tanda pengenal ini diperoleh setelah memiliki tanda lulus pendidikan dan latihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkereta Apian. Sertifikat dan tanda pengenal tersebut berlaku selama 4 tahun. Selanjutnya, awak sarana perkereta apian tingkat pertama memiliki kewenangan untuk membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkereta apian untuk kegiatan angsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat, dan kondisi darurat tersebut seperti masinis meninggal secara mendadak atau sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Penggantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat dilaksanakan atas perintah masinis dan atau inisiatif asisten masinis. Selanjutnya, awak sarana perkereta apian tingkat muda memiliki kewenangan seperti sebagai masinis atau pemimpin dalam perjalanan kereta api, melaksanakan pengoperasian sarana perkereta apian, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkereta apian tingkat pertama, melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkereta apian siap dioperasikan, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional, melakukan pembinaan terhadap awak sarana perkereta apian tingkat di bawahnya dan dapat sebagai penyelia. Dan pada tingkat madya itu sama dengan tingkat muda dan dapat sebagai instruktur masinis. Untuk pemegang sertifikat kecakapan awak sarana yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 harus memiliki pengetahuan mengenai sifat dan karakteristik barang yang diangkut, bentuk cara muat, penyusunan, pengangkutan, dan pembongkaran bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3. Pengetahuan sebagaimana dimaksud diberikan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun dan limbah B3. Untuk kompetensi awak sarana perkereta apian, untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus diklat yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor, dan atau prinsipal atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor, dan atau prinsipal untuk menyelenggarakan diklat peralatan khusus. Tanda lulus tersebut akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal. Sertifikat dan tanda pengenal kecakapan awak sarana tersebut berlaku selama 4 tahun. Pemegang sertifikat dan tanda pengenal tersebut mempunyai kewenangan sebagai awak sarana perkereta apian sesuai dengan klasifikasinya. Lalu kita lanjut ke bab 3 mengenai kecakapan dan kewenangan awak sarana perkereta apian dengan sistem otomatis, di mana pengoperasian sarana perkereta apian dengan sistem otomatis dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkereta apian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkereta apian. Awak sarana perkereta apian tersebut harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkereta apian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal, dan harus memenuhi standar kompetensi seperti mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan, sama seperti yang pertama tadi, awak sarana perkereta apian manual. Selanjutnya membahas mengenai kecakapan awak sarana perkereta.
Dan selanjutnya kita masuk ke bab 4 mengenai persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkereta apian, di mana ada persyaratan yang harus dipenuhi seperti pria atau wanita, satu sani dan rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm, dan memiliki tanda lulus pendidikan minimal lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus diklat awak sarana, dan lulus uji kecakapan. Dan untuk mendapatkannya itu tingkat pertama memiliki tanda lulus diklat dan lulus uji kecakapan, dan untuk tingkat muda harus memiliki pengalaman kerja selama paling sedikit 1 tahun atau 2000 jam kerja, dan lulus uji kecakapan tingkat rendah. Dan untuk tingkat media paling sedikit 4 tahun dan 8000 jam kerja yang dibuktikan dengan logbook, dan lulus uji kecakapan tingkat media. Jika kita lanjut saja untuk mendapatkan sertifikat tersebut, memiliki tanda lulus diklat otomatis dan lulus uji kecakapan pakai ASP. Kita lanjut saja untuk sertifikat tersebut. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut, permohonan diajukan dengan melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku, paspor terbaru dengan KTP merah, surat 3x4 dengan verbal, dan bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkereta apian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi. Selanjutnya, jika perpanjangan paling lambat dilakukan 20 hari kalender sebelum sertifikat berakhir. Lalu untuk perpanjangan dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi. Dan untuk yang hilang ataupun rusak dapat diajukan dengan melampirkan surat permohonan, fotokopi KTP yang masih berlaku, surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan, sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak, dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian bagi sertifikat yang hilang. Selanjutnya, untuk uji kecakapan ada teori, praktek, dan atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Karena setelah dilakukan ujian paling lambat 10 hari kerja, pemohon yang lulus diberikan sertifikat ASP sesuai dengan tingkat. Lalu selanjutnya, penerbitan sertifikat paling lambat disediakan 5 hari kerja. Lalu kita lanjut ke bab 6. Bab 5, persyaratan dan kompetensi asesor bidang ASP, di mana asesor yaitu sebagai tenaga penilai yang menilai kualifikasi ASP. Untuk asesor sendiri harus memenuhi persyaratan pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkereta apian, dan memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkereta apian. Selanjutnya kita ke bab 6 mengenai kewajiban memegang sertifikat dan kecakapan awak sarana perkereta apian, di mana wajib memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan tulisnya seperti minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkereta apian. Selanjutnya, untuk menjaga kompetensi tersebut, ASP harus minimal dalam kurun waktu 2 tahun harus mengoperasikan sarana perkereta apian dan mengikuti pelatihan penyegaran seminar atau lokakarya di bidang petugasnya paling sedikit sekali dalam 2 tahun. Lalu kita masuk ke bab 7 mengenai sanksi administrasi, di mana sertifikat kecakapan ASP dapat dicabut jika yang bersangkutan melanggar kewajiban, di mana proses pencabutan dilakukan melalui peringatan tertulis dengan 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja. Apabila tidak diindahkan, maka akan dilakukan pembekuan untuk jangka waktu paling lama 30 hari kerja, dan jika tidak ada upaya perbaikan, maka sertifikat tersebut akan dicabut. Selanjutnya masuk ke bab 8
mengenai bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkereta-apian, di mana sertifikat kecakapan ASP berbentuk buku dan tanda pengenal, di mana buku tersebut memiliki 12 halaman dan cover depan dan belakang, memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm, cover berwarna hijau, bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkereta-apian, Kementerian Perhubungan, dan lambang Garuda di tengah serta strip merah yang menandakan tiket kualifikasi. Ini akan saya tunjukkan pada bagian akhir bagaimana contoh buku dan tanda pengenal cakapan. Selanjutnya mengenai bab 9 mengenai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, di mana pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkereta-apian. Lalu pendidikan dan pelatihan dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu pada kompetensi awak sarana perkereta-apian, dan standar muatan kurikulum dan silabus tersebut ditetapkan oleh unit kerja dan bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Untuk mendapatkan akreditasi dari Menteri, badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri tersendiri. Lalu kita masuk ke bab 10 mengenai ketentuan lain-lain, di mana untuk memperoleh sertifikat dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan penyelenggara pendidikan dan pelatihan harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkereta-apian, penelitian, kegiatan praktek lapangan atau PKL dan atau magang kepada penyelenggara pendidikan pelatihan di bidang perkereta-apian. Yang selanjutnya ada bab 11 ketentuan penutup, di mana pada saat peraturan Menteri ini berlaku, peraturan Menteri nomor 155 tahun 2015 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkereta-apian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, karena PM nomor 4 tahun 2017 ini merupakan penyempurnaan dari PM yang sebelumnya, yaitu PM 155 tahun 2015. Lalu Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan peraturan Menteri ini. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengenangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya ini ada contoh buku sertifikat kecakapan awak sarana perkereta-apian. Cover depan ini berwarna hijau. Ini merupakan strip merah. Jika strip merahnya 1, maka ini merupakan tingkat pertama, di mana terdapat tulisan seperti Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkereta-apian, dan lambang Garuda, lalu bidang kecakapannya, lalu ada tulisan Kementerian Perhubungan. Selanjutnya ini untuk buku sertifikat kecakapan ASP tingkat sedang, sama kartunya hijau, saja di sini strip merahnya berjumlah 2. Selanjutnya ada buku sertifikat kecakapan ASP tingkat hadiah. Ada cover hijau, lalu ada strip merah hijau. Selanjutnya ini adalah isi dari buku sertifikat kecakapan ASP. Di dalamnya terdapat seperti nomor pemegang, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Selanjutnya ada buku catatan jam kerja ASP atau logbook. Di
sebelah kiri ini adalah pakai belakang. Ini ada buku catatan jam kerja atau logbook. Di cover depan terdapat logo perusahaan, lalu ada nama perusahaan, buku catatan jam kerja harian awak sarana pelatihan. Mana ukuran panjangnya itu 12 x 9 cm, dengan dasar tampak depan biru muda, dan warna halaman isi putih. Dan ini adalah bagian dalam daripada buku logbook tersebut. Yang terdapat identitas yaitu seperti nomor sertifikat, nama pemegang, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, PT kru, tanda tangan pemegang, dan kata 2x3. Dan belakangnya itu buku catatan jam kerja sarana pelatihan. Dan yang ketiga ada tanda pengenal, seperti dengan pas depan tanda pengenal kesekapannya itu terdapat tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Pelatihan, tanda pengenal kesekapan, dan nama, tempat tanggal lahir, kategori kesekapan, tingkat kesekapan, kerja, tanggal berlaku, dan verifikasi sertifikat serta foto 2x3 pemegang dari tanda pengenal tersebut. Dan tampak belakang mengenai berdasarkan UU nomor 23 tahun 2007 tentang para kereta apian pasal 203 dan PP nomor 55 tahun 2000 pasal 201 bahwa kartu ini sebagai penetapan kualifikasi kecakapan atau keahlian SDM berkereta apian oleh Direktur Jenderal Kereta Apian, dan kartu ini wajib dibawa selama bertugas. Yang kedua, jika terjadi kehilangan atau kerusakan, segera melaporkan ke Direktorat Jenderal Kereta Apian dan Direktur Jenderal Kereta Apian dalam Medan Merdeka Barat, nomor 8, Jakarta 10. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai PM nomor 4 tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana kereta apian. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dan semoga saya dapat memperbaiki diri ke depannya agar lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.